Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviania Aditya, kelas 10 IPA 1 dari SMA Negeri 1 Kota Baru. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang tumbukan dan jenis-jenis tumbukan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai ke pengertian aja ya. Pengertian tumbukan dalam fisika adalah peristiwa bertemunya dua buah benda yang bergerak. Namun dalam bahasa sehari-hari bisa dikatakan seperti dua buah benda yang bertabrakan. Saat tumbukan terjadi, hukum yang selalu berlaku dalam tumbukan itu adalah hukum momentum. Tapi tidak selalu berlaku hukum kekekalan kinetik. Karena mungkin sebagian energi kinetik diubah menjadi energi panas akibat adanya tumbukan tersebut. Baiklah, kita memasuki ke jenis yang pertama, yaitu tumbukan lenting sempurna. Dua buah benda dikatakan lenting sempurna apabila tidak ada kehilangan energi kinetiknya saat terjadi tumbukan itu. Nah, jadi energi kinetik total pada tumbukan sebelum dan sesudahnya itu adalah tetap. Oleh karena itu, pada tumbukan lenting sempurna berlaku hukum kekekalan momentum dan juga hukum kekekalan energi kinetik. Baiklah, setelah pemaparan tadi, saya ingin melakukan sebuah percobaan dengan dua buah benda, yaitu kelereng. Nah, benda pertama memiliki massa yang sama dengan benda kedua, jadi dilambangkan M1 dan M2. Dan juga kecepatan yang sama dengan dilambangkan V1 dan V2. Baiklah, kita melakukan percobaannya. Tapi kayaknya saya butuh meja deh. Tunggu bentar ya. Nah, udah ada mejanya nih. Kayaknya kita perlu sesuatu yang menghalangi sini deh, buat kelerengnya nanti supaya nggak jatuh. Kan kalau gini bisa jatuh tuh. Kita perlu kayaknya sejenis lakban deh. Oke, tunggu bentar ya. Nah, udah ada lakbannya nih. Jadi kita pasangin ke sini dulu ya. Oke. Kan lakbannya udah kepasang. Terus kita akan melakukan percobaannya dengan dua buah benda ini. Kita akan tabrakan kedua benda ini saat di tengah sini dengan jalur lintasan yang lurus. Nah, kita letakkan di sini, lalu kita tabrakan. Nah, kan kelihatan tuh arahnya berlawanan. Jadi, itulah percobaan yang kita buat. Nah, setelah melakukan percobaan tadi, maka ada pun timbul rumus. Nah, jadi rumusnya itu berdasarkan hukum kekekalan momentum seperti ini, dan berdasarkan hukum kekekalan energi kinetik seperti ini. Jadi, jika disubstitusikan kedua buah rumus ini akan menjadi ini. Dari rumus tadi, kita akan mendapatkan nilai selisih kecepatan kedua buah benda ini saat sebelum dan sesudah terjadinya tumbukan itu. Nah, ini disebut dengan koefisien restitusi atau dilambangkan dengan E kecil. Jadi rumus E kecil adalah E sama dengan min V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 kurang V2 sama dengan 1. Jadi nilai E pada tumbukan lenting sempurna itu adalah 1. Jenis yang kedua itu ada lenting sebagian. Dua buah benda dikatakan lenting sebagian apabila kehilangan energi kinetiknya. Beberapa energi kinetik dapat mengubah energi dalam bentuk lain, seperti energi bumi dan juga energi panas dan sebagainya. Akibatnya, energi kinetik sebelum terjadinya tumbukan itu lebih besar daripada sesudah terjadi tumbukan. Baiklah, kita akan melakukan percobaannya. Dalam percobaan ini, sebuah kelereng jatuh bebas dengan kecepatan V1 dan ketinggian H1, maka akan terjadi tumbukan antara lantai dan juga kelereng,
sehingga membuat kelereng akan memantul kembali dengan kecepatan V1 aksen dan ketinggian H2. Berdasarkan gerak titu bebas, kecepatan sesaat sebelum terjadinya tumbukan itu adalah V1 sama dengan plus akar 2 kali G kali H1. Kenapa jadi positif? Karena itu searah dengan gaya gravitasi. G itu sebagai gaya gravitasi, H itu sebagai ketinggian. Terus itu gerak jatuh bebas setelah terjadi tumbukan itu adalah V1 aksen sama dengan negatif akar 2 kali G kali H2. Kenapa jadi negatif? Karena berlawanan arah gaya gravitasi. Karena lantai tidak bergerak, maka kecepatan lantai sebelum dan sesudah terjadi tumbukan itu bernilai 0. Jadi, V2 sama dengan V2 aksennya itu bernilai 0, sehingga didapatkan besar koefisien restitusinya itu adalah E sama dengan negatif V1 aksen dikurang V2 aksen per V1 dikurang V2 sama dengan negatif V1 aksen dikurang 0 per V1 dikurang 0. Sehingga dapat E sama dengan negatif V1 aksen per V1 sama dengan negatif akar 2GH2 per plus akar 2 dikali G kali H1. Sehingga akan didapatkan nilai ini, E sama dengan H2 per H1. Nah, secara matematis kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan pada lenting sebagian ini juga bisa dirumuskan sebagai berikut. E V1 ditambah V1 sama dengan V2 ditambah V2. Nilai V pada koefisien restitusi tumbukan lenting sebagian itu nilainya adalah E lebih besar dari 0 dan E lebih kecil dari 1. Baiklah, kita memasuki ke jenis tumbukan yang terakhir, yaitu tumbukan tidak penting sama sekali. Kenapa dikatakan tidak penting sama sekali? Karena pada saat terjadi tumbukan, dua buah benda ini akan bersatu dan memiliki kecepatan yang sama besar, yaitu dengan V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Berdasarkan hukum kekekalan momentum, maka akan dapat rumus M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan buka kurung M1 tambah M2 tutup kurung kali V aksen. Karena V1 aksen sama dengan V2 aksen, maka V1 aksen dikurang V2 aksen sama dengan 0. Jadi nilai koefisien restitusinya adalah 0. Contoh peristiwa tumbukan tidak lenting sama sekali sering dijumpai dalam ayunan balistik. Sebuah peluru bermassa M dengan kecepatan V menumbuk sebuah balok yang terikat oleh tali. Kedua benda ini menyatu dan mencapai titik tertinggi bersama-sama dan berhenti bersama-sama. Maka akan didapat rumus MV sama dengan buka kurung M kecil ditambah M besar tutup kurung dikali akar 2GH. Nah, sekian video penjelasan tentang tumbukan dan jenis-jenis tumbukan ini. Apabila banyak terdapat kekurangan dalam video saya, mohon dimaafkan. Dan saya mau ngingetin buat kalian semua, tetap di rumah aja, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Karena di luar lagi banyak penyakit, yaitu COVID-19 yang menyebar luas. Jadi kita harus selalu jaga kesehatan. Baiklah, saya tutup. Dah guys.